Yahudi, Yahudi, Kristen, Kristen. Jadi Kristen ini dari mana? Roma. Kristen Katolik. Iya, Roma. dari Roma. Oh, jadi bukan dari Bani Israel ajarannya. Bukan. Oh, dari mana? Kalau begitu, Katolik Roma. ini. Roma. Iya. Iya, Romanya maksudnya ajarannya dari mana? Kan kalau Roma berarti ajaran politeisme, ajaran paganisme berarti. Kalau hanya bermuara ke Romawi kuno, kalau tidak nyebrang dari Bani Israel ke Romawi, berarti murni dong. Iya, murni. Berarti pagan ya. Ya, oke, Bang Suma. Siap. Terima kasih. Iya. Saya mau bertanya mengenai judul yang di atas itu 2 kali lebih jahat dari orang Parisi. Siapa itu, Bang? Katolik dan turunannya. Ya, Katolik dan turunannya, Bang. Kristen, Protestan, Advent, Mesianik, semua Kristen. itu ajaran siapa itu? Yesus yang menjelaskan itu, Abang. Iya, di mana dia menulis? Matius 23 nomor 15. Yesus Uraiannya Ya, uraiannya data 13-nya sampai 36 bahkan 39. dia mengatakan apa itu, Bang Suma? Di situ dikatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, engkau mentobatkan orang di luar agamamu menjadi pengikut agamamu, dan setelah kau jadikan dia menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itu perkataan siapa, Bang Suma? Yesus. Itu perkataan Yesus, Abang. Yesus anak Maria. Benar sekali. Apakah tidak ada yang kurang dari kata itu? Saya rasa kalaupun Kalimat ada, itu. kalau ada, gimana? Apakah Kalaupun- ada yang kurang? Kalaupun ada, Atau Anda mengurangkan kata-kata kalimat Yesus anak Maria itu? silakan Anda baca dalilnya, Bung. Ya, Silakan. yang saya terus terang saja Anda merubah maknanya. Iya, silakan, silakan. Ada Bang, yang silakan. kurang? Saya undang Anda di sini untuk menjelaskan. Silakan. Iya, Paulus tidak mentobatkan satu orang. Yesus kan mengatakan mentobatkan satu orang saja kan? Bagaimana, Bang Suma? Iya, betul, betul, benar Iya. sekali. Kalau begitu ya sudah. Itu saja yang Anda sudah mengakui bahwa Iya. Anda kekurangan merubah makna dari kalimat yang Oke, ada. oke, Terima kasih. baik. Saya turun. Sudah mau lari. Enggak, ternyata saya sudah 2 kali datang, ternyata Anda masih tetap begitu. Anda ingat waktu saya 3 kali bertanya Anda. Kenapa Anda harus lari? Kan tidak mesti lari, Bang. Harus di sini pertahankan gitu. Apa yang Ternyata- salah? Apa yang Iya. salah dari apa yang saya jelaskan? Saya cuma Silakan mau tanya Anda itu. uraikan. Apanya itu? Saya cuma mau tanya kalimat yang tadi. Ternyata Apa Anda itu? mengulangi lagi. Apanya, Bang? Yang Apanya perkataan tuh? Yesus anak Maria itu kan? Iya, memang Yesus anak Maria. Apa memang katanya? Memang Yesus anak Maria. Iya, apa katanya Jelas lagi? itu. Ulangi. Dia mengatakan Ulangi, gini, apa kata? celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Celakalah kau, hai orang-orang munafik. Iya. Engkau mengarungi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang menjadi Iya. pengikut agamamu. Terus? Satu orang saja kan? Satu orang saja yang ditobatkan oleh dia saja menjadi orang neraka, apalagi banyak. Nah, dia Kan begitu? Dia mentobatkan banyak orang kan? Iya betul. Tidak Berarti sa- bukan cuma tidak satu orang. saja. Berarti kalau dengar. begitu kan tidak sesuai dengan. Oh enggak dong, enggak begitu Oke. maknanya. Jadi kalau bagaimana tidak begitu? Oke, Anda berbicara oke. Oke, jadi gini Bung. Jadi gini, kalau orang Farisi itu mentobatkan satu orang saja,
Satu orang saja menjadi pengikut Paulus itu sudah diganjar menjadi orang neraka, apalagi banyak. Coba analogi sederhananya, kamu mentobatkan satu orang saja menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri, apatah lagi banyak. Apa bedanya coba antara menyesatkan satu orang dengan menyesatkan 2 orang, menyesatkan 3 orang, menyesatkan 4 orang? Bedanya di mana? Sedangkan yang dianalogikan di sana, yang dijelaskan Yesus di sana adalah kamu mentobatkan, untuk mentobatkan satu orang saja menjadi pengikutmu, menjadi orang neraka, apatah lagi kalau banyak. Gimana? Paham? Silakan. Silakan bang, silakan bang. Ngomong bang, ngomong, silakan. Halo, halo, halo. Termute itu bang, termute. Halo, halo abang. Termute abang. Halo. Halo. Hei, udah pergi ya? Lari dia teman-teman. Malu dia kan? Malu. Aku menyatakan. Dia mencoba untuk memaknainya beda, rekan-rekan sekalian. Dia tidak bisa dong. Karena terjemahan lamanya tidak begitu sebenarnya bunyinya. Terjemahan lamanya itu beda lagi dia. Ayo teman-teman non-muslim, ajukan permintaan. Jangan segan-segan. Silakan. Dinda Nora ada di bawah, makasih. Halo. Halo, semangat sore. Selamat sore, Mr. Suma. Sore, silakan buka kamera kalau Kristen abang. Salam kenal dari Salam kenal. Kristen. Iya. Ya, 3 in 1, 3 tunggal. Oke. Mungkin abang tadi sudah mendengarkan apa yang kami uraikan tadi. Silakan. Cuman lupa Tanggapannya. ayatnya itu, Mr. Suma. Ayatnya di mana tadi itu? Mentobatkan keliling apa itu? Di mana ayatnya ya? Matius 23 nomor 15. 23 nomor 15 ayat 15. Apa di sana, Mr. Suma? Di situ dikatakan ahli kitab, dalam hal ini adalah ahli Taurat, orang Farisi, Ya. orang munafik, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya. Dan setelah menjadi pengikut agamanya, menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi, daripada ahli kitab, daripada ahli Taurat itu sendiri. Satu-satunya agama di bumi ini pengikut ahli Taurat, ahli kitab, ya Kristen, gak ada yang lain. Begitu bang. Yang di luar Yahudi, yang menjadi pengikut Yahudi, yang memakai kitabnya Yahudi, yang mengaku kemudian sebagai Yahudi rohani, Kristen. Jadi yang ditobatkan oleh orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, ya Kristen, yang tadinya nyembah dewa-dewa, yang tadinya nyembah berhala, menjadi bertobat, ikut pengikut orang yang disebut ahli Taurat. Tapi sayangnya Yesus mengatakan menjadi orang neraka. Saudara Nurdin, silakan naik bang, ajukan permintaan abang.
Jangan bilang tidak berani naikkan, Anda sendiri tidak minta naik. Kan aneh itu. Zuma, kau naikkan saya tapi suruh buka on cam maksudnya apa Zuma? Bisa nggak saya nggak on cam? On cam bang. Ini seperti abang Kenapa kita. harus on cam? Kenapa harus on cam? Bro? Katanya perjanjian kekal. Iya, Kenapa harus on cam bro? harus. Gini ya bro, kamu saya undang ke Komal Kristen, saya jamin kamu nggak usah on cam. Bisa nggak bro? Di sini aturannya harus on Bisa cam. nggak bro? Nggak, kamu berani nggak? Kamu berani nggak saya undang di Komal Kristen? Nggak usah on cam nggak apa-apa. Saya sering kok. Saya sering Iya, ke Komal Kristen. saya undang Anda, kenapa harus di Komal Islam itu harus on cam? Saya undang Anda ke Komal Kristen, nggak usah on cam, berani nggak? Saya sering Teman-teman kok di Islam, teman-teman Islam dengar saya yang di bawah penonton ya. Zuma saya tantang, saya undang di Komal Kristen, nggak usah on cam. Saya Berani Zuma, ya? sering ke Komal Kristen Iya, sering. kalau saya undang, ya saya undang, nggak usah on cam. Berani nggak? Bahkan waktu itu saya ada di komalnya Pak Leo. Iya, saya tahu. Ketika itu, oke lah ya, itu urusanmu. Nanti kalau saya undang bro, saya undang, tapi nggak usah on cam kok, nggak apa-apa. Kita diskusi baik-baik. Nggak Ya usah on udah cam kamu nggak usah on cam. di sini aja, Oke? buka kamera silakan. Enggak, lihat makanya saya nggak usah on cam bisa ya. Kita diskusi ya. Saya nggak on cam, berani? Harus on Berani? cam kalau di sini, on cam kalau di Nah sini. itu makanya pengecut. Kau saya bilang pengecut bro. Saya tantang kamu nggak usah on cam di Komal Kristen. Biasanya Tetapi- yang pengecut itu yang tidak on cam, kok yang on cam lagi yang ngecut. Aneh. Ajaran Paulus dibolak-balik, manusia dibilang Tuhan, Tuhan dibilang manusia. Masih berdampak rupanya abang kita tadi. Ayo bang, silakan bang. Siapa Ya, di kalau- luar ahli Taurat yang menjadi pengikut ahli Taurat selain Yahudi? Kalau Yahudi kan jelas Taurat untuk mereka. Nah, yang nebeng menjadi pengikut ahli Taurat itu apakah Hindu, apakah Buddha, apakah Islam atau Kristen? Itulah dia yang akan menjadi orang neraka. Yang aku Silakan, pahami dari ini kan Mr. Suma kan biblikalnya itu kan bahwa Yesus itu sedang menegur ahli Taurat Yes, dan orang Farisi. Ya. betul. Menjelahi daratan dan lautan itu kan menunjukkan betapa giatnya mereka mencari pengikut. Iya, Namun Yesus mengkritik bahwa usaha mereka tidak membawa orang semakin dekat kepada Tuhan, iya benar itu. Makin jauh. Melainkan kepada kemunafikan yang sama seperti mereka. Ya. Benar sekali, betul sekali. Iya. Nah, orang Farisi ini kan bukan orang Kristen, Mr. Suma. Itu sekte dalam agama Yahudi kan? Betul, tapi kan di situ dikatakan ahli Taurat. Sekarang kalau kita nalar secara sederhana, di antara agama-agama seluruh agama di luar ahli Taurat, siapa yang nebeng masuk ke sana? Lah dia. Itu dia yang dijadikan menjadi pengikut ahli Taurat. Disebut oleh Yesus menjadi orang neraka. Dan apa yang menjadi pilar keagamaan pengikut orang Farisi ahli Taurat ini adalah bahwa Mesias yang datang kepada ahli Taurat ini itu adalah jelmaan Tuhan, inkarnasi Tuhan. Menurut Mr. Suma, ahli Taurat itu siapa? Ahli Taurat itu ya jelas Bani Israel bang, di mana Yesus diutus sebagai nabi, sebagai Mesias untuk mereka. Tapi Mesias ini nanti ketika diajarkan kepada orang asing di luar, Mesias ini jadi Tuhan. Itulah dua kali lebih jahatnya. Coba kita gantian. Ahli Taurat itu kan dalam Alkitab itu kan Mr. Suma adalah orang-orang yang mempelajari, menyalin, mengajarkan dan menafsir hukum Taurat. Pada zaman Yesus Kristus mereka merupakan kelompok pemimpin agama yang berpengaruh di kalangan bangsa Israel, itu orang Farisi. Nah, beberapa ahli Taurat yang disebutkan dalam Alkitab, misalnya Esra, ahli Taurat yang terkenal pada zaman Perjanjian Lama, Esra 7:6. Banyak ahli Taurat pada zaman Yesus tidak disebutkan namanya secara individu, tetapi sering muncul bersama orang Farisi dalam Injil. Ada beberapa ahli Taurat yang bersikap lebih terbuka terhadap Yesus, misalnya seorang ahli Taurat dalam Markus 12:28-34 yang bertanya tentang hukum yang terutama. Tuh, Mr. Suma. Iya. Jadi ahli Taurat yang dimaksud di sana adalah orang yang dikutuk, orang yang mengagung-agungkan penyaliban. Matius 23 nomor 32 sampai 36,
mereka adalah orang neraka yang tidak mungkin lolos dari neraka itu sendiri. Itu Yesus yang mengatakan. Nah, orang Farisi ini tidak selesai. Tidak ada Silakan. secara spesifik itu Mr. Suma dibilang begitu. Ada, Yang Bang. jelas ini, yang jelas Ada. orang Farisi ini kan ahli Taurat. Kalaulah seperti itu pemahaman Mr. Suma, berarti Mr. Suma juga ini ahli Taurat karena lebih lebih paham katanya dengan Bible gitu ya. Yang disebut ahli Taurat, ahli itu pewaris, Bang. Bukan. Keturunan Kalau dalam bahasa Yakub. ahli Taurat itu adalah orang-orang mempelajari, menyalin dan mengajarkan menafsir Oh, hukum Taurat. salah. Iya, dan itu adalah pekerjaan Bani Yakub. Itulah yang disebut orang Farisi. Kenapa Anda jadikan saya sebagai ahli Taurat sementara saya tidak pernah baca Taurat? Yang saya baca cuma terjemahan perjanjian lama di Yang saya kitab pahami saudara. kan ahli Taurat itu dalam Alkitab adalah orang-orang yang mempelajari. Mr. Suma Iya, kan mempelajari kitab. tapi nggak bisa begitu, Bang. Ahli Taurat itu hanya merujuk kepada Bani Yakub. Nggak bisa bangsa lain, nggak boleh bangsa lain disebut ahli. Gimana atau benang merahnya Bani Yakub itu ke orang Farisi? Ya, orang Farisi itu kan Bani Yakub juga, itu bukan bangsa asing. Ya, oke lah. Orang kalau dia- Farisi itu adalah keturunan Nabi Yakub yang mendalami terkait dengan kitab Tanakh. Makanya disebut Farisi, orang-orang yang terpelajar ahli tafsir terhadap kitab Tanakh. Ya, saking ahlinya itu, maka dia tidak percaya Yesus. Makanya Yesus mengutuk dia bahwa kalau keimananmu tidak lebih daripada orang Farisi, maka neraka. Tidak Iya. lebih artinya orang Harus- Farisi tidak percaya Yesus. Maka dia bilang tidak lebih. Oh, bukan masalah tidak percaya, bukan. Anda salah mentafsirkan kata itu. Di Matius 5 nomor 20, bukan itu poinnya. Poinnya bukan masalah percaya Yesus atau tidak percaya Yesus. Tetapi Matius 5 nomor 20 itu berbicara tentang komponen hukum-hukum Taurat yang datang digenapi oleh Yesus. Bukan masalah Yesus atau bukan Yesus, Mesias atau bukan Mesias, Bagaimana enggak. Mr. Suma tahu itu? Bagaimana Mr. Suma tahu kalau seperti itu? Lah kan Itu saya baca. Saya kan baca Nah. dalilnya. Berarti ahli Taurat sampean. Loh, ahli Taurat. ahli Taurat itu ahli kitab Tanakh, Bung. Yang disebut ahli Taurat hanyalah Bani Yakub. Jangan Anda biaskan. Tidak boleh Anda Ahli Taurat biaskan. itu adalah orang yang menafsirkan hukum Taurat. Di mana Anda baca itu? Lah ya, itu Di yang saya mana? paham. Di Ahli Google. Taurat itu. No. Ulangan 4, ulangan 6, ulangan 5, ulangan 33 yang disebut ahli Taurat itu adalah mereka yang memegang tonggak sebagai pewaris kitab Torah yang diserahkan kepada Bani Yakub. Tak boleh kita mengatakan orang hanya gara-gara dia belajar Taurat, ahli Taurat. Bukan begitu maksudnya. Ahli di situ pewaris. Nah, sekarang kita nggak usah bias terlalu jauh, Bang. Ahli kitab dalam hal ini orang-orang Yahudi sesamaan Yesus itu nanti akan terdompleng oleh bangsa asing. Bangsa asing ini akan datang nyamar domba. Bangsa asing itu apakah nanti disebut Hindu, Buddha, Islam atau Kristen? Nah, kejujuran yang bisa menjawab itu, siapakah yang mendompleng masuk ke dalam agama Yahudi? Periksa Hindu, Buddha atau Islam atau Kristen yang di dalam agama itu ada terjemahan kitabnya orang Yahudi. Itulah dia orang neraka itu. Mr. Suma, izin berarti saya di mana terdapat itu Yesus menegur mereka bahwa kalau keimananmu tidak lebih daripada orang Yahudi. Matius 5 nomor 20, Pak, sampai nomor 40. Sampai ya, Matius 5. 5 Silakan. ayat 20 mulai ya. Iya. Di ujungnya itu dia katakan bahwa karena Bapakmu di surga itu sempurna, maka kamu pun harus sempurna. Jadi kalau Kristen ini harus potong tangan, harus colok mata. Seperti yang dilakukan si RK, Saya baca, itu harusnya saya baca potong Mr. tangan. Suma ya. Iya, sampai 48 kalau perlu, Bang. Aku Silakan. berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, kenapa Yesus bilang begini?
Berarti pada Farisi dan ahli Taurat tidak ada kebenaran, hanya begini. Nah, makna ayat ini ya, Mr. Sumaya, ketika mendengar ini orang-orang Yahudi pasti terkejut karena ahli Taurat dan orang Farisi dianggap sangat saleh. Mereka rajin berdoa, berpuasa, dan menaati banyak aturan agama. Namun, Yesus Kristus mengajarkan bahwa kebenaran sejati bukan hanya soal menaati aturan secara lahiriah atau agamawi, tetapi juga tentang hati yang taat kepada Tuhan. Memang betul Nah, itu. biblikannya apa, Mr. Sumaya? Biblikannya itu, Farisi itu fokus pada penampilan luar. Iya. Ya, contohnya ibadat Yahudi itu Farisi itu di lorong-lorong jalan teriak-teriak, itu ibadah secara lahiriah. Ketaatan sejati berasal dari hubungan dengan Tuhan, bukan sekadar ritual. Standar kerajaan Allah lebih dalam daripada standar aturan agama, gitu loh. Iya, jadi pembeda antara antara Kristen dan Yahudi itu kebalikan. Yahudi punya aturan tertulis dari Tuhan, ada aturan tertulis dari Tuhan, tapi Yahudi tidak praktekkan aturan tertulis tersebut. Kristen tidak ada aturan tertulis dari Tuhan, tapi Kristen melakukan praktek tersebut. Contoh, orang-orang Yahudi ditegur oleh Yesus di dalam Matius 23 yang tadi di data 1-2. Apa kata Yesus? Ahli Taurat orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Dengarkanlah setiap apa yang mereka katakan kepadamu. Tetapi jangan kau ikuti pekerjaan mereka. Sebab mereka hanya berkata tetapi mereka tidak mempraktekkan. Jangan kau ikuti. Nah, bagaimana dengan Kristen? Mereka cuma mengambil terjemahan Taurat, tetapi mereka lebih parah, tidak mempraktekkan. Jadi bagaimana mungkin Kristen itu lebih baik dari ahli Taurat? Itu nggak mungkin. Maka kembali kepada tema. Kayak yang lagi tidak fokus di bahasan kita. Karena yang disorot di sini adalah orang Farisi. Iya, orang Farisi mendirikan agama di luar Yahudi. Sekarang begini, Bang. Jujur kita mengakui agama yang mendompleng Yahudi, Bani Israel, ahli Taurat itu siapa? Islam atau Kristen? Saya tidak memahami mendompleng karena dari kitab sucinya itu Bible itu dari PL dan PB. Enggak, itulah buktinya. Itulah buktinya bahwa agama asing Mendompleng, Mister Suma tidak mendompleng, cuma lalu benang-benangnya dari situ. Dari Kristen ini dari mana, Bang? Kristen ini dari mana? Dari mana? Iya. Ya kan dari keturunan Yakub udah terjawab. Yesus. Sudah terjawab. Maka pengikut orang Farisi, Kristen adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Itulah Kristen, Bang. Ya, harus jujur mengakui. Yang lain, Mr. Suma. Oke, baik, makasih. Gantian yang lain lagi, Mr. Suma. Siap, makasih, Bang. Tidak perlu lagi kita ngotot-ngototan. Siap, makasih abangku, thank you, sehat selalu. Ya karena nggak mungkin Islam kitabnya nggak ada kitabnya orang Yahudi di Islam, nggak ada. Kenapa lagi nih balau mate ini? Kok kembar? Kayak kasih gigit kau sama ini. Gigit. Kok kembar? Gigit. Tadi yang atas nama Nurdin itu ngetik di bawah enggak dinaikkan tapi enggak pernah minta. Sakit, gangguan jiwa. Gigit ini semua. Semangat sore. Halo, sore Bang. Katolik Protestan. Saya Protestan, Bang. Izin buka kamera, Bung, silakan. Gimana caranya nih? Tinggal diterima, saya udah undang. Silakan. Oke. Kok nggak ada ya? Nggak bisa ya? Bisa, Bang, bisa. Nah, Tertutup tetap nggak bisa aja. sih? Coba diulang ya. Oke, udah terkirim. Tinggal di-save. Tetap nggak bisa, Bang. Kok bisa ya? Pada sini jelas loh. Dalam 16 detik terbuka. Diterima aja, Bang. Udah nih. Diterima. Nah, ini bisa nih. Jangan asap-asap, Bang. Ditegur nanti kena PL kalau ada asap. Bang, saya mau nanya nih, Bang.
Ini kan Protestan. Iya. Kan kalau misalnya setiap Jumat kan itu kan umat Muslim itu kan ibadah sholat Jumat ya. Iya. Nah, itu kenapa jarang sekali ustadz-ustadz atau penceramah itu menceritakan kisah. Kalau di saya kan Yesus, kalau di Muslim kan Nabi Isa ya. Iya. Nah, itu kenapa penceramah dari umat Muslim itu tidak menceritakan kebaikan dan mujizat-mujizat Nabi Isa gitu? Mungkin karena dari kecil anak-anak Islam itu udah diajarkan dan udah tertanam di dalam sanubari mereka, Nabi Isa itu tidak disalib, Nabi Isa bisa membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh. Mereka udah diajarin, mereka udah paham semua itu. Dan mereka juga ditanamkan pemahaman Nabi Isa itu terangkat ke langit dan akan turun untuk yang kedua kalinya menjadi hakim kepada orang-orang yang telah menuhankan dia di hadapan Tuhannya gitu. Jadi khutbah Jumat biasanya lebih kepada pendalaman tauhid akidah gitu, dan juga akhlak. Saya mau tanya lagi nih Bang, banyak umat-umat Muslim itu, saya nggak satu dua orang juga ketemu pemuka agama gitu. Kalau di Muslim itu ada doa-doa untuk misalnya dia dapetin wanita gitu, misal contoh, terus bikin amalan-amalan sesuatu lah gitu yang diinginkan. Itu kalau menurut Abang tuh dari yang Abang ketahui itu tuh termasuk menyimpang atau tidak tuh kalau menurut pandangan Abang pribadi? Kalau yang tadi yang pertama itu menyimpang, karena Al-Quran itu nggak diperuntukkan untuk maksiat. Al-Quran itu diperuntukkan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ketaatan kepada Allah gitu, bukan malah jauh dari Allah. Jadi Al-Quran itu tidak bisa dipakai untuk hal-hal negatif gitu Abang. Yes. Berarti yang kayak misalnya dapetin cewek, doa-doa terus amalan puasa segala macam itu menurut Abang tuh termasuk kategori yang Islam yang melenceng lah ya. Kenapa? Ya tadi kan kalau Abang bilang kan itu kan agak beda gitu. Berarti itu salah satu ajaran Islam yang melenceng dong. Iya, betul. Oh, benar. Nah, sama satu lagi Bang, saya pengen tanya sama Abang nih. Siap. Banyak pemuka agama Muslim, kita ambil contoh lah seperti Habib Bahar gitu ya kan. Dia kan selalu mengedepankan jihad. Sabar dulu ya. Saya ada tamu di bawah. Sabar. Ada api nggak monitor? Dinda Nora bisa naik nggak dulu dek? Dinda Nora boleh monitor? Dinda Nora naik dulu sebentar. Bang Handi, saya ada tamu. Bentar ya. Saya angkat telepon dulu sebentar. Maaf bang. Iya. Bang cuma angkat telepon dulu. Bro, kalau orang berdoa itu no problem. Tapi kalau berdoa yang aneh-aneh itu yang dimaksud Bang Juma tadi itu keliru. Ya, kalau berdoa ya Allah berikanlah aku cewek yang cantik, yang muslimah, rajin beribadah, soleha, banyak harta, ya boleh saja berdoa tuh. Tapi kalau berdoa yang aneh-aneh, ya itu nggak boleh itu. Tuh. Apa lagi bro? Oh gitu. Apa? Nah, sama satu lagi nih Bang. Kalau di Muslim kan banyak tuh penceramah-penceramah kalau bisa dibilang keras lah gitu dalam menyebarkan khotbah gitu ya kan. Nah, kalau menurut Abang nih, pandangan Abang selaku mukmin lah ya kalau di Muslim ya, seorang mukmin, itu bagaimana Bang? Kayak kita ambil contoh lah. Banyak kayak misalnya tuh Habib Bahar bin Smith gitu ya kan. Dia selalu menebar semacam kayak kecemasan, dalam arti kecemasan terlalu keras lah gitu dalam menyiarkan. Saya jawab.
Penceramah itu masing-masing karakternya berbeda-beda. Tuh, ada yang agak aksentuasinya kenceng, ada yang slow, gitu ya. Jadi itu karakter masing-masing. Kita sih nggak terpengaruh, biasa saja, gitu ya. Jadi nggak boleh kita melarang orang dengan stylenya begitu. Betul. Kira-kira, Nah, ya. saya tanya lagi Lagian ceramahnya juga bukan untuk Kristen kok, intern Islam. betul. Cuman secara tidak langsung ceramahnya itu menebarkan provokasi. Ya itu menurut kamu, tapi menurut kita enggak. Kan ini saya tanya, kasih tahu tadi itu bukan untuk Anda loh. Kenapa Anda yang tersinggung? Bukan saya yang tersinggung, kalau saya sih fine-fine aja gitu. Ya kalau Cuman begitu ya kenapa udah. saya bisa bilang Udah begitu? cukup. Kamu kan pain-pain aja, kenapa? Ya udah sudah. Kalau boleh saya tanya balik dong, pertanyaanmu 5 loh. Menurut kamu Kristen itu banyak perbedaan. Ada yang hari Sabtu, ada hari Minggu, ada yang makan babi, ada yang tidak. Kabur. Kabur dia teman-teman. Pertanyaannya gampang sekali dijawab, itu karakter. Kabur dia gimana dong? Jangan kabur dong. Halo bro, Ya siapa? Valen. Dari agama apa? Kau Islam ya? Dari agama apa kamu? Agama saya Kristen. Ya, ya udah. Kristen itu Gimana? Tuhannya siapa ya? Kristen itu bertuhan kepada siapa ya? Lo jangan tanya saya nanya ke kamu dulu. Tuhanmu siapa? Allah. Oh, Udah saya jawab tuh. Tuhanmu siapa? Allah juga. Di mana Kristen menuhankan Allah, tertulis di mana? Loh, pertanyaan saya begini, Allah itu siapa bro? Kenapa kamu bisa mengidentifikasi Allah itu Tuhan? Kau turunlah kau ke bawah. Tuhannya juga Allah, tapi dia Kristen teman-teman. Di Barakata ini apa ya? Ada babi masuk kota. Ada babi masuk kota, masuk ke mall cari makanan yang nggak ketemu. Babi itu tempatnya di hutan, merusak. Apalagi babi hutan ya, tempatnya ya di hutan dan merusak kebun-kebun petani, jadi hama itu. Jadi kami nggak butuh hama. Masa ada Kristen Tuhannya Allah, gimana sih? Kalau Tuhanmu Allah ya syahadat aja udah. Kacau ini. Kacau bro. Janganlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lanjut. Ya ini ada satu nih. Siapa ini? Waduh, turun dia. Kalau ini saya naikkan lagi nih tadi, siapa ini? Ini si Palen ya. Ya. Mana dia? Tunggu ya. Tadi saya jawab pertanyaanmu, Tuhanmu siapa? Allah. Kamu juga Allah Tuhanmu. Di mana di Bible tertulis Tuhanmu Allah ya, Bro? Di Kristen itu juga mengenal konsep Allah bro. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Berisik. Di mana tertulis? Kamu gini, Ini kalau mau beneran berdebat jangan turunin, biar kamu tuh tahu iya. dengan siapa berdebat. Di mana tertulis Tuhanmu Allah di Bible? Coba. Jangan gini dulu, kamu jangan tanya saya dulu, saya mau tanya kamu bro. Bagaimana? Masih mau kedatang besok. Coba suruh dialog dengan saya jangan. Percuma Tad, dia mau orangnya ini babi hutan masuk kota. Ada nggak tertulis di Al-Quran Ustaz, Tuhan kita Allah? Bismillahirrahmanirrahim itu udah. Dengan menyebut nama Allah udah. Saya tanya balik, di mana tertulis Tuhanmu Allah di Bible? Jangan tanya dulu baru saya mau bertanya, gitu loh. Nggak bisa begitu. Mengecewakan penonton. Saya yang diomelin penonton itu kalau saya nggak hajar balik kamu. Benar nggak penonton? Kalau saya nggak hajar balik dia sampai tuntas, kecewa nggak kalian semua?
Pasti kecewa saya yang diomelin. Bang Handi jangan lembek dong, kan gitu. Di mana Jangan tertulis Tuhanmu diturunin Allah? lah bro. Kamu tuh pengecut kalau saya diturunin terus. Iya di bro. mana tertulis Tuhanmu Allah di Bible? Tertulis di mana? Banyak bro. Ya, Di Islam selesai. juga bahwa Tuhannya orang Kristen juga Allah bro. Iya di mana tertulis? Kalau banyak satu di mana? Saya mau baca. Ada, Deng. Moderatorin suruh debat dengan saya. Yang dikuasai apa dia? Coba langsung tema aja. Ya, coba. Masing-masing, ya topiknya masing-masing sembahannya siapa pakai data. Ustaz Tata dulu, silakan Ustaz. Ya, jadi nama Tuhan saya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itulah Tuhan langit dan bumi. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Dialah yang maha kuasa. Ali Imran 189. Walillahi mulku samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Apa kuasanya? Menciptakan langit dan bumi. Ibrahim 32, Sajadah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Huwa yuhyi wa yumit. Tiada Tuhan selain Allah, atau kebun 13 Al-Mu'minun 116. Allahu la ilaha illahu la syarikalah. Tiada Tuhan selain Dia, jangan kamu sekutukan dengan apapun. Hanya Dialah Tuhan yang harus disembah. Tidak ada lain. Tiada Tuhan yang disembah selain Dia. An-Nisa 36 wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dia yang satu, qul huwallahu ahad, tidak bisa dilihat. Al-An'am 103, yang tidak serupa dengan apapun. Surah ayat 11. Nah, itulah. Maka kalau ingin masuk surga, selamat, Tuhankanlah Allah. Fusilat 30, Al-Baqarah 25. Nah, udah. Oke. Sekarang kamu lagi. Pans, kamu lagi siapa Tuhanmu, namanya siapa, datanya silakan. Begitu loh kalau diskusi. Nah, baru nanti tanya jawab. Silakan. Saya beri waktu 6 menit 2 detik. Silakan. Saya beri waktu 6 menit 2 detik. Hoi. Kapan sos dia Bang Handi? Hoi. Hoi. Gitu diskusinya, menjelaskan dulu gitu. Langsung main seruduk kayak babi dari hutan masuk kota. Jadi anak siapa ini Bang Arif lepas ini? Anak siapa ini? Pansos dia. Oh, cari OTN lain aja lah, bukan levelnya Ustaz Tata itu. Turunin ya. Oke. Acing. Ya udah. King Cobra silakan. Assalamualaikum Bang. Izin cuman mau kasih tahu aja kalau OT naik disuruh on cam aja, kalau mereka tidak on cam coba. Ya tadi kan juga saya nggak on cam, kecuali sama Banjuma, Ustaz Tata gitu ya. Kalau sama Banjuma wajib, kalau sama saya kan mengisi waktu dulu gitu ya. Jelas banget penjelasan Ustaz Tata. Muslim kalau ditanya mudah ya. Kenapa Ustaz? Kalau Muslim itu ditanya mudah menjawab. Kenapa Ustaz? Kemute Tad. Izin Tad, kemute. Rasulullah kan berpesan, taraktu fikum amroini lan tadillu matamasatum bihima kitabullah wa sunnah. Aku meninggalkan 2 perkara selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat. Maksudnya apa? Segala sesuatu dalam Islam ada dalilnya. Apalagi Islam itu sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sempurna Islam itu sudah. Jadi ditanya apapun bisa jawab gitu. Boleh nggak kita kalau seperti yang tadi, kalau kita ditanya gitu Ustaz, kalau nggak tahu siapa ini si berisik, kalau kita nggak tahu boleh kita ngarang-ngarang Tad. Assalamualaikum dengan Andi. Ntar dulu Bang. Ya Deceng, diam dulu ya Bang. Silakan Ustaz. Boleh nggak? Jadi kalau di dalam Islam tidak boleh ngarang-ngarang. Bahkan menjelaskan Al-Quran aja kalau tanpa ilmu nggak boleh. Man qara al-Quran biru'yatihi fal mutabawwa maqadhu finnar. Barang siapa yang menjelaskan Al-Quran, membaca Al-Quran tanpa ilmu, tanpa guru, mengikuti pemahaman sendiri, fal mutabawwa maqadhu finnar. Maka disiapkan di api neraka. Jadi tidak boleh ngarang-ngarang kalau Islam, harus ada data gitu. Harus ada guru bersanad ya Pak Ustaz ya. Makanya Islam itu kalau ditanya jawabannya sama. Terus kalau sudah ada ustadz ya
kita beri kesempatan kepada Ustadz. Kita kan ini cuma jemaah gitu ya. Jadi mohon maaf. Assalamualaikum dari Madura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang, dari Madura, silakan. Teman-teman kalau lagi orang ngomong muslim naik, jangan salam dulu lah. Kalau salam itu kan wajib menjawabnya. Ustadz Tata lagi jelasin, lu mengucapkan salam, ya, Ustadz Tata menjawab, ya hilang konsentrasi kan gitu. Kira-kira gitu teman-teman. Tunggu spasi dulu lah. Sabar aja dulu. Kan juga rumah nggak bakal pindah hari ini kan. Paling ada yang pindah rumah nggak pernah pindah loh. Kecuali kena masalah kan gitu. Bang Arif gimana Bang Arif? Udah pindah rumah apa rumahnya yang pindah? Kalau yang Islam jangan naik dulu lah, kecuali mau bertanya subhat. Ini masalahnya Ustaz Tahta cari oten ini, cari domba, ayo silakan. Ini Bang Van Valen ini mau naik lagi Bang, gimana ini? Gak apa-apa, naikin aja. Saya tanya Ustaz Tahta dulu. Valen, coba kau jelaskan siapa nama Gini, Tuhanmu. kamu gini Jangan loh. kau atur, Kamu jangan tuh kau atur. siapa gitu loh, gini. Siapa nama Tuhanmu? Pakai data silakan. Ini kau yang diatur di sini, kau jangan mengatur, kucluk. Kau yang harus diatur. Naik masuk ke rumah orang kau yang ngatur, dasar Belanda kau. Belanda itu masuk ke Indonesia ngatur orang. Kau ini bertamu, kau yang ngatur, ada-ada aja kau. Kau punya sopan santun nggak sih? Kau diajarin sama ibumu sopan santun? Hah? Kau diajarin orang tuamu sopan santun? Masuk rumah orang kau yang ngatur. Bertamunya sore. Mana yang punya rumah? Buka lemari. Semua isinya kasih ke saya. Lu mau kayak gitu? Kau malim pula kau ah. Ustadz, semua para nabi itu ada nggak para nabi selain Nabi Muhammad SAW untuk umat manusia? Ada nggak nabi sebelumnya itu atau orang-orang terdahulu itu diperintahkan ke seluruh dunia mengajar sebebas-bebasnya? Ada nggak Ustadz? Ada hadis gini, saya diberi kekhususan 5 yang mana tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Di antaranya Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam, sedangkan nabi sebelumku hanya satu kaum. Makanya dalilnya dalam Al-Quran, Nabi Muhammad diutus untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira, seluruh alam. Ya ayuhan nas, ini Rasulullah ilaikum jami'a. Wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusannya Allah jami'a, semuanya. Jadi tidak ada nabi yang diutus untuk seluruh alam selain Nabi Muhammad. Kalau Nabi Isa kan untuk Israel. Ali Imran 49, Saf ayat 6, Al-Juhruf ayat 59. Diutus untuk Sriwil doang gitu. Jadi kalau ada seorang yang diberi gelar rasul gitu Ustaz, yang menyeberangi daratan dan lautan gitu, terus mengajar, menulis buku bahwa ini firman Tuhan, gimana itu Ustaz? Ya kalau dia lihat dulu, kalau dia nabi pasti kan terima wahyu dari Tuhan. Cuma kalau dia pergi untuk siapa dia? Karena dalam Islam tidak ada nabi untuk seluruh alam, itu gak ada selain Nabi Muhammad. Kalau ada ngaku-ngaku banyak. Misalnya sebelum Nabi Muhammad diutus atau sesudahnya, banyak nabi-nabi palsu itu. Karena setiap nabi diutus, lalu tugasnya selesai, biasanya ada nabi-nabi palsu. Di zamannya Nabi Muhammad, Musailamatul Kadzab gitu itu. Dia menganggap dirinya nabi, tapi nabi palsu. Ya. Nah, di zamannya Nabi Isa juga sama. Ada nabi-nabi palsu. Yang ngaku-ngaku doang. Yang kedua, ada nubuat enggak? Terus menerima wahyu enggak dia dari Tuhan? Ajarannya sama enggak? Dengan Nabi Musa, Nabi Isa gitu. Abraham sama. Kalau beda, jadi tidak gampang. Makanya kalau umat Islam ada orang ngaku nabi, pasti dianggap orang gila sudah. Karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Misalnya sekarang ada orang ngaku-ngaku, tidak bisa. Islam itu
segala sesuatu diteliti. Ada orang ngaku nabi, oh gak bisa, karena Nabi Muhammad itulah penutup para nabi. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad utusannya Allah dan penutup para nabi. Sehingga kalau ada orang ngaku nabi setelah beliau, pasti palsu. Gitu. Oke. Baik. Ustaz, nabi itu yang memberi gelar, yang mengutus nabi itu Allah atau Tuhan yang memberi gelar. Berisik lagi ini, musik lagi. Buat demiur lah. Kalau lo mau karaoke itu jangan naik di sini, kita juga banyak di sini peralatan nih. Saya baru beli kemarin 6 juta nih lengkap, tapi saya nggak bunyiin. Salah gua. Ustaz, itu nabi itu yang memberi gelar itu yang mengutus atau Tuhan yang mengutus yang memberi gelar nabi rasul atau orang-orang di sekitarnya yang memberi gelar atau pada jemaah yang memberi gelar? Silakan Ustaz. Pertama yang memberi gelar itu ya Allah. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nah, Nabi Muhammad diangkat nabi pertama kali menerima wahyu itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baru dia jadi nabi. Lalu biar orang ngerti apa itu nabi. Nabi itu dari lafaz naba'a. Orang yang menerima berita dari Tuhan, menerima wahyu. Makanya ada surat An-Naba. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Nah, naba'a, naba. Maksudnya apa? Menerima berita dari Tuhan. Maksudnya wahyu, firman itu. Jadi bukan manusia yang memberi gelar ya Pak Ustadz ya? Bukan penerjemah yang memberi gelar. Dan ingat itu ya teman-teman ya. Jadi Allah sendiri yang memberi gelar Nabi kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Nabi Musa dan Nabi-Nabi yang lain. Bukan orang lain yang memberi gelar. Gelar Nabi itu kan nggak dapat di bangku sekolah ya Pak Ustadz ya? Atau sekolah dulu, kuliah dulu, baru Nabi gitu? Ya enggak, kalau Nabi itu tidak butuh sekolah apa enggak. Karena yang disampaikan wahyu. Misal ada Nabi, gelarnya S1, S2, S3, itu tetap tidak berguna ilmunya. Karena yang dia sampaikan cuma penyampai firman dari Tuhan. Ya, bukan karangan dari dirinya. Jadi ilmu dari dirinya sendiri gak ada. Harus murni dari Allah wahyu. Gitu. Kalau dia merantau ke luar negeri Pak Ustadz, menyeberangi lautan, terus kemudian menulis kitab, diberi gelar Rasul Pak Ustadz, gimana palsu. Itu? Ya palsu itu. Oh, oke, makasih Pak Ustadz. Itu silakan. Ini sesuai topik loh ini ya, sesuai topik loh. 2 kali lebih jahat dari orang Parisi. Ini sesuai topik loh ini. Silakan Pak Arif, ada yang baru naik. Enggak, Pak Juferi di atas saja. Ini Pak Juferi aku nawan ini, Bang Andi. Oh, Masya Allah, Pak Juferi. Jangan di on cam kan, Tat. Malu lah. Iya, udah nih, Bion. Iya, aja. Bion aja, Pak Juferi. Ini teman-teman di bawah Bang Andi fokus diskusi. Kalau begitu yang naik kan laut. Kan di bawah nggak ada yang naik. Daripada diem semua, ya kajian, nanya-nanya kan gitu. Kenapa sih kalau saya ngomong selalu ditegur oleh netizen? Gue diem nih, diem semua nih. Banyuma lagi terima telepon, saya disuruh minta naik, ya kita isi dulu gitu loh, kan nggak ada hotel. Kenapa saya diomelin sih? Kalau kau diem gimana Ustaz Tata mau ngomong? Ustaz Tata ngomong itu kalau ditanya kucluk. Ini baru hotel Bang Andi. Nah, ini. Ya, silakan, Paul. Nah, itu gue diam semua kan? Siapa yang baru naik? Silakan. Paul ini, silakan Paul. Paul silakan Paul. Disuruh lagi nyari hotel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Kristen lagi mengucapkan salam kayak gini. Enggak ada cara lain Bang. Ya. Langsung aja langsung biar Danu mau dialog atau mau gimana? Iya, mau dialog apa Bang? Oke. Nah, yang Anda kuasai apa? Tentang apa kira-kira? Atau saya nyuruh Bang Handi temanya. Anda siap? Gantian kita. Cerdas cermat. Pertanyaan enggak sama. Atau kalau dia ada mau menentukan tema sendiri, biar Bang Handi yang nyariin tema. Atau silahkan bertanya seumur hidup, Paul. Kalau nggak bisa diskusi, silakan. Mikir ya.
Mikir kan? Ul. Di Paul, waduh, Dia Paul turun ini dia. satu-satunya Allah yang benar yaitu Yahweh, Allah Yahweh Israel katanya tadi. Oh, benar tuh. Nah, kurang ngerti bahasa Indonesia itu mah. Oh, itu Paul itu. Nggak ngerti bahasa Indonesia itu. Pak Ustadz, gimana menyikapi Pak Ustadz? Assalamualaikum, saya naikkan tamu ya, saya naikkan tamu. Iya, naikkan tuh. Oh, Pak Haji, maaf Pak Haji, saya kira tadi bukan. Saya nggak tahu, makanya saya undang open cam tadi Pak Haji, maaf ya Pak Haji ya. Astagfirullah. Iya, saya tidak tahu, saya undang open cam terus. Bunda Nora. Oh jangan. Ntar saya naikkan tamu dulu. Ini ada si Alex. Alex, selamat sore Pak. Agama apa? Assalamualaikum. Sedikit aja. Waalaikumsalam. Islam ya Pak. Mau bertanya sama Pak Ustaz ya Tata nih mumpung masih ada. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang dikit mengganjal masalah Injil Barnabas. Kenapa ya Pak Ustaz menghilang dari peredaran gitu? Apa penyebabnya? Apa isi kandungan itu yang fenomenal? Udah Bang, intinya gini, Injil Barnabas itu tidak diakui oleh Injil yang lain, oleh Kristen. Tidak diakui ya sudah, tidak dipakai gitu aja. Itu urusan mereka. Pertanyaan aja. Silakan Teos, silakan Teos. Nora, naikin besar aja biar kami diskusi sama Bang Ustaz. Waduh, mau naikin besar katanya ya sudah ya. Open cam. Dua orang kan. Ya sudah. Kayak apa nih? Udah lah, open cam lah, banyak kayak apa Om. Open cam, silakan tanya sama Ustaz Tata. Jangan kejang-kejang dulu. Bahasa Indonesia Halo, Gigs. betulin. Bahasa Indonesia betulin dulu. Lanjutlah. Risik aja di Silakan sini. Teos. Kamu mau ngomong apa? Itu ada Ustaz. Silakan bicara. Bertanya, jangan bicara, bertanya. Open kameranya Teos. Abang Teos. Bicara sama bertanya itu bedanya di mana? Enggak beda. Bicara sama bertanya itu sama dengan lu bawa mobil, Itu kan kita ranah suara kan? Iya. Bedanya Bicara sama bertanya itu ibarat kata lu bawa mobil tapi nggak ada mobil. Lah kesemana kan suara kan? Bertanya pun suara. Iya. Terus Dia lagi datang bulan. ya. Terus suaramu Teos, bagaimana? Tanya sama. Ya, silakan bertanya. Oke, temanya apa dulu nih? Temanya itu lah jangan kayak gini Nora. Kayak Nora. Saya ngomong dibilangin Nora. Temanya itu. Dendam sama saya. Ji. Temanya itu Teos itu sih. Teos itu apa? Nah, temanya itu Teos itu apa? Teos. Apa ya? Apa ya? Apa ya? Anda sudah tahu, jangan pura-pura tidak tahu. Enggak tahu, itu nama bukan Teos. Teos itu apa? Dan gini, abang mau dialog apa? Ayo, mau dialog apa? Temanya apa dulu nih? Iya apa? Kamu milih apa temanya? aja Teos, Ustaz gas saja itu. Ustaz kami itu siap jawab. Ustaz jangan bertanya Iya. saja. Jangan buat pertanyaan. Ustaz yang mau buat pertanyaan katanya. Tuhanmu siapa? Tanya Yesus. Nah, langsung tema aja, pakai tema gantian biar enak. Ayo. Yang kamu kabel itu. Saya tidak tahu saya. Saya tahu itu. Keselamatan, gini, keselamatan kayak ketuhanan, apa kayak gitu. Bibel itu firman Tuhan. Terus? Hah? Apa? Firman Tuhan kan? Oh firman, temanya firman. Coba, siapa dulu? Apa itu firman itu apa? Firman itu perkataan. Firman Terus? itu apa? Perkataan Tuhan. Di mana dalilnya itu? Di mana dalilnya? Ada satu. Ya udah silakan narasi, saya diem gantian habis ini saya. Di Yohanes 1 ayat 1. Ya bagaimana caranya kamu menjelaskan? Silakan dijabarkan coba. Agak lain memang ini tadi. Kita jelas di situ kan? Udah gitu doang.
Ya ya enggak, nanti saya ngomong kamu potong nanti. Tak kasih kesempatan dulu kamu ngomong yang banyak, ayo. Oh, itu sudah jelas Soal mau itu. datang Ustaz Tata. Oke, ya udah ya. Jadi gini, firman itu perkataan Tuhan. Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4. Karena firman itu perkataan, tidak pernah menjelma. Firman itu diberikan kepada Musa ya Taurat, kepada Isa Yesus Injil, kepada Nabi Muhammad Al-Quran. Makanya Musa menerima firman, Keluaran 3 ayat 2. Yesus menerima firman, Yohanes 12:50. Yesus mendengar firman, Yohanes 15:15, Yohanes 8:40, Yohanes 8:26, Yohanes 5:37. Jadi yang firman itu adalah ajaran. Ajaran yang dibawa oleh para nabi. Kayak Nabi Muhammad menerima firman Tuhan. Al-Quran itu. Sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawatihi. Jadi Al-Quran itu firmannya Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad lalu disampaikan kepada umatnya. Yesus juga menerima firman. Yohanes 12:50. Sebab apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Setelah diterima disampaikan. Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, itu kalau temanya firman harus detail kayak gitu. Nah, coba. Apa? Ayo gantian sekarang kau Teos, yuk. Nora besarkan aku dengan tahta katanya. Silakan, Teos. Ya, buka mute-nya. Kalau firman itu jadi manusia bagaimana? Oke, tidak pernah. Yesus tidak pernah mengatakan, aku ini firman jadi manusia. Gak pernah. Yang Yesus sampaikan, Berarti- aku menerima firman. Yohanes 3:34. Ini loh, kita pakai data saja. Tunggu dulu. Kamu makanya gantian kita. Yesus tidak pernah. Tunggu. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya firman jadi manusia. Yang Yesus katakan, aku ini penyampai firman. Yohanes 3:34. Saya menerima firman. Yohanes 12:50. Saya mendengar firman. Yohanes 15:15. Dan firman yang aku terima sudah aku sampaikan. Yohanes 17:8. Nah sekarang coba, di mana datanya Yesus mengatakan aku ini firman jadi manusia? Di mana? Yesus itu punya Bapa yang mengatakan itu. Punya Bapa. Anda Yesus bilang punya kan, Bapa. ini kalau firman Aduh, itu Bang. tidak bisa jadi manusia Udah kan? gak, Anda tidak siap dialog Anda ini. Loh, berarti Tanya aja Yesus itu punya Bapa. Anda mengatakan bahwa Nabi itu punya Bapa kan? Tidak ada punya dia. Lah, itu sudah jelas. Itu Jelas sudah apanya? Anda Jelas mengatakan apa? itu tuh. Ya memang tidak punya Bapa. Siapa? Emangnya Maria punya suami Maria? Anda mengatakan bahwa Yesus punya Bapa kan? Kalau firman itu tidak jadi manusia. Tidak. Siapa bapaknya Yesus? Anda mengatakan bahwa Yesus itu punya Bapa kan? Ya enggak, itu sebutan. Yesus menyebut Tuhannya itu Allah Bapa. Dia datang sebagai apa dulu? Dia datang sebagai utusan, Matius 15:24, sebagai nabi, Markus 6 ayat 4. Utusan dari mana? Datang dari mana? Utusan dari mana katanya? Dia kan pelan-pelan lah, Teos pelan-pelan. Utusan dari mana katanya? Nah, utusan dari mana? Ya utusan itu ya manusia. Musa manusia lahir dari ibunya. Yesus manusia lahir dari ibunya. Diutus untuk Musa punya Sriwi. Bapa. Yesus punya Bapa atau tidak? Kenapa? Musa punya Bapa, Yesus punya Bapa atau tidak? Oke, Yesus tidak punya Bapa. Allah ciptakan dengan kalimat kun. Jadilah. Jadi, sudah. Sama seperti Tuhan menciptakan langit, cakrawala. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Jadi. Berfirmanlah Tuhan, jadilah Yesus. Jadi dia. Hah? Iya.
Ini yang nge-lag saya apa Bunda Nora? Siapa yang putus-putus? Nah, Bunda Nora ya, putus-putus suaranya. Iya Ustadz, saya putus-putus. Jaringan di sini nggak bagus. Itu saya turunkan tadi. Tidak ada etikanya. Kita kalau ada pendeta diskusi sama kita hargai loh. Dia yang diskusi sama dia tuh dia pikir apa? Gak suka saya kayak gitu. Ustadz Arif bantu naikkan dong, jaringanku jelek banget ya. Kau nggak usah naik lagi, saya nggak suka cara kau berdiskusi apa. Eos, gak ada adabmu. Bahasa Indonesia kurang bagus dia. Orang timur kan Bang Andi? Amangku. Halo. Amangku. Yo. Ya agama apa Bang? Selamat sore. Ini Kristen. nih. Kalau ini murid saya nih. Oke, izin turunkan Bang. Ah, ini Pak Simbamor orangnya Pak sopan nih, Daslan. bagus nih. Pak Daslan Simamora. Oh, Simamora ini. Simamora apa Simorangkir? Halo, saudara-saudara, selamat sore. Ya. Silakan open cam Pak Daslan. Ini ada temanya ya. Lanjut sama Ustadz Tata. Saya kecilkan dulu Ustadz Tatanya. Saya besarkan lagi karena terhalang apa? Tulisan. Ya Pak Daslan, silakan open kamera. Buka kameranya Pak Daslan. Ini udah diundang. Kalau nggak buka kamera nggak bisa ya? Biar enak Pak Daslan. Ini Ustadz Tata kan dia buka kamera. Setidaknya kan buka kamera juga biar enak gitu loh. Oke. Selamat sore, saudara-saudara. Selamat sore. Silakan Bang, mau dialog atau mau gimana? Iya, dialog lah, Pak. Apa temanya? Apa temanya, Pak? Abang aja yang menentukan temanya ya. Enggak, yang tertulis. Ya itu sudah. 2 kali lebih jahat daripada Farisi. Siapanya? Siapa? Ya Paulus kalau itu. Menurut abang itu, menurut abang. Ya enggak saya gini aja. Saya mau dialog dengan Anda, tapi Anda sendiri yang milih temanya. Ayo. Temanya. Nah, kalau ini berat ini, Anda nanti tidak paham. Milih sendiri aja yuk. Inilah kita lanjutkan tema abang ini. Silakan. Silakan generasi itu ayat itu. Kenapa dibilang gitu, Bang? 2 kali lebih jahat daripada Farisi. Oke, saya aja dulu gini. Jadi ajaran Yesus itu tauhid, mengenalkan satu Tuhan. Markus 12:29. Bahkan Tuhannya itu, bahkan kalau ingin hidup kekal di surga, harus mentuhankan Allah Bapa itu, Yesus sebagai utusan. Lalu ada orang-orang setelah dia tidak ada muncul, lalu menyebarkan bahwa Yesus itu Tuhan. Padahal Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Nah itu lebih jahat dari orang Farisi. Orang yang mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus, itu 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Contohnya Kristen gitu. Karena ajaran Kristen tidak sesuai
ajaran Yesus. Itu kan nggak semua menuhankan gitu. Nah, terus abang menurut saya menuhan Bapa di surga gitu. Yesus bukan Tuhan itu. Aku kan orang Kristen tapi menuhankan Bapa yang di surga. Oh, berarti Bukan Anda semua tidak. Kristen begitu. Oke, berarti Anda tidak mentuhankan Yesus. Bukan, tidak. Oh, Kristen ini, Kristen Syariat. Aku Kristen Protestan aku. Ya, oke. Sekarang gini aja. Anda mentuhankan Satu-satu kita ngomong. Iya, silakan. Satu-satu dulu giliran saya ngomong gitu. Iya, silakan pakai data ya, silakan. Iya. Iman. Kan Yesus mengajar kami berdoa, membilang Bapa kami yang ada di surga gitu, dibilang. Yesus mengajar kami begitu. Datanya di mana datanya? Ya ada itu tertulis di ajaran kami gitu. Mengajar kami berdoa kepada Bapa di surga. Di mana datanya? Kayak gini. Iya gitulah ajaran kami, nggak ada tertulis. Rata-rata Kristen ini datang naik, tapi mereka tidak tahu apa-apa tentang Bible, itu repotnya. Terus ngomongnya mau dialog, gimana coba? Jadi cuma ada tertulis memang mengajarkan begitu, tapi di ajaran kami kan ada Yesus mengajar kami berdoa, ya Bapa kami yang ada di sorga, bukan Yesus dibilang. Iya, tapi orang-orang biar tahu, tunjukkan datanya, kayak Yesus ya. Pergilah Yesus semalaman berdoa. Aduh, udah bisa ini suaranya lagi. Kayak gini loh. Pergilah Yesus semalaman berdoa kepada Allah, kan gitu. Lukas 6 ayat 12. Jadi semalaman Yesus berdoa kepada Allah gitu. Itu ada dalilnya. Kalau cuma ngomong-ngomong dan nunjukin dalilnya gimana? Imani saja nanti. Coba cari aneh lain. Ini Kristen yang aneh ini. Kristen tapi tidak mentuhankan Yesus. Pokoknya iman jujur. Kristen jujur dan nanti kalau bilang Yesus bukan Tuhan diprotes oleh Kristen yang di bawah kau. Pak Daslan. Bentar gitu, saya cari. Apalagi suaranya noise lagi suaranya itu. Iya, sudah boleh. Orang timur kan sinyalnya. Noar, selamat sore, Noar. Gak ada lagi yang naik. Banyak, cuma nama-nama Islam banyak. Geng, selamat sore, geng. Geng, selamat sore. Geng, selamat sore, geng. Selamat sore. Assalamualaikum. Aduh. Waalaikumsalam. Ya, Lisa Isa. Ya, selamat Halo, sore. Assalamualaikum. Sore. Ini saya boleh bisa bertanya di sini di grup ini. Banyak agamanya?
Saya Islam. Itulah yang saya herankan. Saya pernah bermimpi di langit ini tulisan Allah dan Muhammad ya, besar, warnanya putih, tulisan Arab. Jadi banyak manusia di bumi ini, saya bilang, lihat itu awan tulisan Allah dan Muhammad. Bu, ini bukan menceritakan tentang mimpi, Bu. Kalau mimpi saya juga bisa ceritakan mimpi saya. Tadi malam saya juga mimpi, Bu. Tapi bukan di sini. Aduh. Pokoknya kalau mimpi itu tidak usah ditafsirin, langsung ikut hadis saja. Dalam hadis dijelaskan, kalau kamu mimpi itu baik, bacalah alhamdulillah, itu dari Allah. Kalau mimpi jelek, misalnya mimpi luga misalnya, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Udah, ada usah. Apa mimpi saya? Pokoknya ya, Oh dia nanya yang- sama saya Tat, saya tafsir mimpi Tat. Iya. Pokoknya yang tahu itu yang merasakan diri kita yang mimpi. Mimpi apa kamu? Diceritakan. Menurut kamu bahagia apa enggak? Oh saya bahagia mimpi itu Tata. Ya alhamdulillah saja. Saya tadi malam mimpi luga. Bahagia apa enggak? Enggak Tata, saya ketakutan. Ya kenapa tidak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Jadi hadis menjelaskan kalau mimpi tidak usah ribet. Pokoknya mimpi kalau merasa enak, bagus, berarti dari Allah. Alhamdulillah. Kalau mimpi buruk, ya cukup a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selesai. Gitu. Saya Oke. juga pernah mimpi loh, bener. Apa Bang Andi? Jadi kalau saya mimpi Bang Andi, ngucapnya astagfirullah apa alhamdulillah Pak Ustaz. Enggak, ini mimpi saya bener loh. Saya mimpi gitu ya, mimpi terus renang di kolam renang, asik gitu. Pas bangun-bangun ngompol, ternyata saya ngompol. Ya mimpi buruk kalau ngompol. Silakan, ini siapa ini? Bang Juma mana Bang? Guru. Oke. Ada tamu Ustaz. Aku mau nanya lagi. Halo, Ustaz. oke. Oh itu ada oke dulu. Oke. 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 Halo Doni, Faisal, Nuar. Halo. Doni. Salam sore Bapak-bapak. Ya, Nuar agama apa? Agama Iya. mau agama apa? Doni, Ya, halo tinggal Doni. jawab Cita-cita kau. Mau agama apa? Di sini room diskusi lintas iman. Kalau mau agama apa, itu urusan kau. Kamu mau di sini berarti diskusi. Ayo apa? Daeng. Ayo Daeng. Oh saya nanya ya. Ada nggak para nabi menerima wahyu itu Ustaz? Berbahasa Inggris. Surat Ibrahim ayat 6 atau 4. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Jadi semua utusan yang Allah utus, mereka menerima wahyu memakai bahasa sehari-hari dia, bahasa apa dengan kaumnya. Nabi Muhammad kan orang Arab Quraisy, maka wahyu turun bahasa Arab Quraisy. Kalau Nabi Isa misal bahasa Ibrani, maka wahyu bahasa Ibrani. Gak mungkin beda dengan negaranya, gak ngerti nanti. Gitu. Nggak ada yang berbahasa Inggris Ustaz. Memakai bahasa kaumnya. Dia misalnya Nabi itu orang Indonesia, wahyu bahasa Indonesia turun ke dia. Gitu. Oh jadi kalau misalnya ada kitab nih Ustaz, itu hanya berbahasa Indonesia. Itu berarti bukan kitab suci dong? Ya bukan. Karena kitab suci itu supaya terjaga, bahasa aslinya harus dijaga juga. Kayak Al-Quran. Al-Quran ini ada terjemahannya. Tapi Arabnya wajib ada.
Karena kalau sudah pindah bahasa, menandakan rusak kitab suci itu sudah. Tidak mungkin terjaga sudah. Sebentar dulu Ustaz, ini kayaknya ada kita kedatangan Ustaz Ahim Sanjaya ini. Kayak serius banget menatapnya gitu. Kayaknya ada yang penting mau disampaikan nih. Silakan Pak Ustaz. Halo. Ada yang mau disampaikan? Ini Ahim. Oh Ahim. Saya pikir almarhum. Ahim Sanjaya. Ya. Agama, Ya Bunda. agama apa Bang? Islam. Islam. Abang kenapa masih Islam Bang? Loh, memang saya memang keturunan Islam. Bagaimana kau Iya. bilang kenapa bagi Islam? Silakan. Memang saya Islam kok bilang. Ya kenapa silakan masih Bang. Islam? Ada yang tidak ingin disampaikan, silakan. Abang tadi Ada yang on ingin cam, disampaikan Bang? on cam Oh, tidak serius ada, Mem. banget. Terima kasih ya, Lanjut Bang. aja kita dengar dulu. Oh, oke. Penting gitu loh Bang, on cam terlalu serius. Tapi Abang luar biasa. Saya sendiri LS jarang, Apa Bang Andi? Bang Andi? saya sendiri jarang berpakaian begitu kalau masuk kamar mandi. Oh. Baikkan ceritanya lah. Halo LS. Halo Kenung. Gerung Kenung. Halo LS. Oh, ini kayaknya di Lopo Tua dia. Kenung, halo Kenung. Kenung, buka mute-nya. Oh, dia takut. Kayaknya nanti ditanya kenapa masih Islam. Kok kenapa ditanya masih Islam? Jawabannya karena keturunan. Jangan kayak gitu juga dong. Jangan jawabannya kayak gitu. Jawabannya yang paling gampang ditanya itu karena hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya Islam. Nah, itu. Halo. Ya kan? Naik ke atas. Ustaz, kalau hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya adalah semua para nabi, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu mereka muslim dong. Iya. Di dalam surat Al-Baqarah, wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim mewasiatkan kepada putranya, begitu juga Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Begitu juga Abraham, Ishak, Yakub. Semua nabi itu berserah diri kepada Allah. Tidak mungkin para nabi itu ateis, gak ada. Mereka muslim, maksudnya apa? Berserah diri kepada Tuhannya, yaitu Allah. Al-Baqarah 133 gitu. Cuman waktu itu aturan Islamnya atau hukum-hukum Islam itu belum sesempurna pada waktu zaman Nabi Muhammad SAW. Begitu ya Pak Ustadz? Iya. Betul. Selamat sore, silakan. Gini Pak Ustadz. Ini agamanya dulu nih apa nih? Perkenalkan diri. Bang, selamat sore Bang. Agama apa? Agamanya dari Islam. Oh. Ada guru aja, silakan Pak Guru. Muridnya Edis ini, Pak Guru ini. Open cam Pak Guru. Ini muridnya Edis ini Bang Andi. Apa bilang muridnya Edis? Kok aku jadi muridnya Edis? Langsung kejang-kejang gitu. Jangan fitnah. Silakan Pak Guru. Ya kamu. Ini merendahkan saya lah. Saya ini tidak guru, malah saya guru sama si yang sesat. Kenapa pula putus-putus suaramu? Kok makan silet kah? Biasanya Pak Guru enak, bagus kok anunya, jaringannya. Karena apa yang kata si Hendy? Apa lagi apa di sini? Apa lagi open rusak di sini. Ini jaringannya jelek kali. Apa nih, Jetro. Diperbaiki dulu, Bang. Saya sapa dulu ya. Otok, halo Otok. Kecilkan dulu. Kecilkan gitu. Otok. Halo Otok. Halo Ros, Reno, Reno. Halo Reno. Turun. Ya, silakan Bang Jetro.
diperbaiki jaringannya. Halo Henry, Henry. Udah. Halo Henry. Kayaknya semuanya. Agama apa? Aku agama Islam, ada yang mau ditanyakan kepada silakan aja nih. Ustaz Tahta, boleh tidak? Oke, Islam ya. Silakan Ya, Jetro. kan udah jelas suaranya. Coba Iya, kau- selamat sore lah buat kita semua. Coba kau mundur sedikit 2 langkah ke belakang, pas 2 langkah aja. Kalau 3 langkah jurang. Kalau coba mundur sikit aja bagus. 2 langkah ke belakang coba. Ya coba. Stop. Nah coba tes. Udah bagus apa? Nah benar kan 2 langkah ke belakang bagus kan. Kau ngacuk ini ada aja. Muridnya Ada Edis ini gerakan, Bang memang. Edi. Muridnya Edis ini. Jangan fitnah. Saya bukan murid Edis. Justru saya mau menghentikan si Edis penyesat. Itu visi saya. Itu kan. Oh Edis penyesat. Iya, lanjut Pak Guru. Kenapa Anda mengatakan Edis penyesat? Apa masalahnya? Kan gini bro, jadi kalau mau, artinya gini kan, nggak mungkin lah orang buta menuntun orang buta. Jadi di sini saya berani bilang penyesat karena saya guru. Dan di pengajaran kekristenan tidak ada pengajaran seperti yang disampaikan Edis. Makanya kami berani mengatakan dia penyesat karena semua yang diajarkan dia itu sudah merupakan penyesatan, tidak ada hubungannya dengan kekristenan. Jadi kalian jangan anggap itu cara pelayanan Kristen, para penginjilan Kristen. Itu cara premanisme yang dibikin dia, menghujat, menjelek-jelekkan, menghina gitu. Tidak ada gitu cara kekristenan. Jadi jangan, makanya gini, belakangan ini kami yang mengambil peran, makanya edisi itu penontonnya mulai berkurang karena di sekolah-sekolah sama di gereja sudah kami kasih himbauan supaya murid, para jemaat yang tertanam di gereja, yang bertumbuh di gereja, yang berjemaat, jangan naik ke komalnya Edis. Sebenarnya ada 4 itu yang kami larang naik ke komal. Bang Jetro. Tapi ada memang narasi Edis yang kami umat Muslim setuju. Pertama, Yesus punya Tuhan. Kedua, tidak ada larangan poligami di dalam Bible. Ketiga, boleh menyembah manusia. Itu kami setuju gitu loh. Apa? Ya, justru karena itulah Ibu Nora, kan sudut pandangnya kekristenan berbeda dengan sudut pandang dia. Makanya kita bilang dia penyesat karena sudut pandang pengajaran dia sudah bertentangan dengan ajaran Kristen. Di ajaran Kristen menentang namanya poligami. Udah, kemudian di iman Kristen itu sudah final pengakuan iman rasuli. Kalau Anda menentang poligami, kalau Anda mengatakan di dalam keimanan Kristen menentang poligami, tunjukkan di dalam Bible Yesus melarang menambah istri. Ayo lanjut. Ya banyak itu, buka aja di dalam kitab Matius, dalam Timoteus, banyak itu. Di mana datanya? Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Poligami bukan untuk menceraikan, tetapi menambah. Di mana dilarang menambah istri? Lanjut, Ustadz. Hiskia, minta dulu tablet itu sebentar. Hiskia. Di situ Alkitab. Hiskia. Hei, kok Hiskia kami lagi jualan sih Hiskia kan? Ya, Hiskia. Ada anakmu nama Hiskia. Kok kau ambil nama Alkitab? Hiskia itu kan itu masih Kristen, nanti mau ku-Islamkan itu, tenang aja. Oh, itu terserah kalian lah. Minta lu sebentar tabletnya. Kau pakai sebentar, Kia. Masih hidup. Aku siap-siap, Bunda Nora. Lanjut dulu, saya mau siap-siap maghrib ya. Siapa Pak Ustadz? Oh, maghrib di sana ya? Iya. Sudah mau maghrib di sini, Nora. Oh gitu ya, oke. Halo, ini namanya Cong Pincang. Ya standby aja Pak Ustadz. Cong Pincang. Sabar dulu Jetro. Saya sapa dulu yang di bawah ini. Cong Pincang. Halo Cong Cing. Ancang Lancang. Cong Cai. Cing Ceca. Pencel Lancang. Turun. Nama nggak bisa disebut. Kalau enggak apalah dulu, Nora, jangan mengganggu ibadah kan. Apalah dulu, kalau sembahyang.
di sini di Medan itu jam 18.35, tapi karena perempuan diperbolehkan tidak menunaikan sholat, kalau dia ada uzur berarti saya ada uzur. Udah lanjut aja. Di mana datanya Yesus? Ini. Baca dulu Ibu Nora Matius 19 ayat 4 sampai 6, ya kan? Saya bacakan buat Ibu Nora ya. Tidak kamu baca bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, ya kan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi gini, kita harus make sense kita ayat ini. Sebentar Ibu Nora, ketemu nanti kalau Ibu Nora potong nggak bisa ketemu. Di sini kan ada kata laki-laki dan perempuan. Kata laki-laki di situ berarti tunggal. Dan perempuan adalah tunggal, bukan jamak, berarti satu. Yang satu dipersatu, yang laki-laki dan perempuan dipersatukanlah mereka. Udah, berarti kata dipersatukan berarti yang dua-duanya suami istri harus satu suami, satu istri, cukup. Gitu. Sudah ya. Sekarang ada nggak konteks di luar laki-laki, di luar perempuan? Tetap yang yang diciptakan itu berpasangan. Hewan pun berpasangan, tumbuhan pun berpasangan. Gak ada di luar dari laki-laki dengan perempuan. Gak ada boti, bencong tuh gak ada. Yang namanya bencong itu pasti laki-laki jenis kelaminnya. Yang namanya tomboy pasti jenis kelaminnya perempuan. Betul. Allah tuh menciptakan laki-laki dengan perempuan untuk disatukan. Yang saya tanyakan, di mana larangan tidak boleh menambah? Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia? Sejak kapan poligami itu menceraikan? Poligami itu menambah, bukan menceraikan. Mereka bukan dua melainkan menjadi satu. Betul. Ketika ada pernikahan, yang dinikahkan tuh berpasangan laki-laki dengan perempuan. Nggak ada laki-laki dengan laki-laki, nggak ada perempuan dengan perempuan. Di sini konteksnya di mana dilarang menambah istri. Oke, gini bukan udah. Saya jawab. Saya jawablah buatnya apa kan? Jadi gini, dibukalah dulu di dalam 1 Timotius 3 ayat 2, ya kan? Di situ juga ditekankan suami dari satu istri halnya satu. Kemudian 1 Timotius 3 ayat 12, ya kan? Suami dan dari satu istri, kebalikannya, ya kan? Kemudian dipertegas lagi dari kitab Titus, ya kan? Suami dari satu istri. Jadi itu berulang kali disampaikan di dalam Alkitab. Jadi tidak hanya satu konteks, Ibu. Jadi itu ada berarti tidak boleh punya dua suami atau punya dua istri. You understand? Halo? Hilang pula. Pecah-pecah suaranya. Sebentar. Sekarang saya bertanya, Paulus punya istri apa enggak? Dia tidak menikah, itu kan itu masalah komitmen itu. Nah, dia tidak menikah. Bagaimana mungkin orang mau menikah, orang yang tidak pernah punya istri, yang tidak mengalami pernikahan, tetapi dia memberikan hukum pernikahan? Lucu kamu. Ini orang yang bukan sebentar dulu. Bagaimana mungkin dia bukan guru matematika tapi dia mengajarkan matematika, bukan guru bahasa Inggris tapi dia mengajarkan bahasa Inggris? Gimana sih kamu? Ya dengar dulu, saya guru agama, saya mengajarkan semua bidang studi. Apa salahnya? Saya basic saya guru agama. Tapi saya guru agama. Dengarkan baik-baik. Saya ajarkan bahasa Inggris, saya ajarkan. Sekarang begini. Oke, sabar dulu. Siapa yang mengajarkan tentang hukum pernikahan? Siapa yang mengajarkan? Kalau hukum pernikahan itu pertama ada di kitab Kejadian. Tapi kalau di dalam jangan ngambil dari kitab Kejadian. Yang saya tanya, siapakah yang mengajarkan hukum-hukum soal pernikahan? Kalau pernikahan bukan istilahnya, bukan hukum namanya. Gantilah bahasa Loh, pernikahan itu ada syariatnya loh. Kalau nggak ada syariat hukumnya, itu namanya zina.
Sekarang siapa yang ngajarkan soal pernikahan? Bedakan hukum dengan larangan. Jangan kamu salah tafsir. Sekarang begini, hei guru, kau katanya guru kan, kau guru agama. Sekarang saya bertanya, pernikahan sahnya pernikahan di dalam Kristenan itu yang diakui oleh agama itu apa? Silakan. Yang diakui oleh agama. Kalau di dalam kekristenan berarti dia diberkati di dalam gereja. Udah. Siapa yang memberkati? Berkati ya pendeta. Yang memberkati pendeta. Apakah ada syaratnya tertulis di dalam Bible bahwa yang memberkati itu adalah pendeta? Kan gini, kalau berangkat ke sana jelas. Itu aja. Ya dengar kalau dulu. Jangan kau potong-potong ini. Saya nggak potong, ada atau tidak? Ada atau tidak tercatat di dalam Bible syaratnya pernikahan, sahnya pernikahan di dalam Kristen diberkati di dalam gereja. Sabar dulu, ya sabar dulu dong, biar kamu tahu apa yang mau saya tanyakan. Ya sabar dulu biar kamu tahu. Gini, ada nggak tercatat di dalam Bible syaratnya pernikahan, sahnya pernikahan di dalam kekristenan itu adalah diberkati pendeta, di dalam gereja, dipenuhi oleh beberapa saksi, harus ada wali, harus ada mahar. Ada nggak seperti itu? Udah saya jawab. Udah pertanyaan banyak kali. Oke, gini, jangan kau potong dulu. Karena dia diberkati oleh gereja dan itu perintah daripada Alkitab, perintah dari Tuhan, maka di gereja itu kan yang melakukan sakramen istilahnya dalam bahasa Latin sakramento, sarana pengudusan, sarana untuk pemberkatan itu adalah pendeta. Makanya tidak perlu dituliskan itu harus diberkati pendeta harus gini, tetapi itu merupakan sebuah sakramen, tidak perlu semua dituliskan. Bulwari Tonang. Apa itu sakramen? Sarana pengudusan, sakramento. Nah, sekarang apakah pernikahan seperti itu berlaku di Yahudi? Di Yahudi juga berlaku yang memberkati pernikahan Imam Lewi. Saya bertanya, apakah di Yahudi ada sakramen? Ya ada. Ya sarana pernikahan itu. Ada sakramen. Di mana di Yahudi ada sakramen? Kau jangan penipu. Siapa bilang nggak ada sakramen dalam Yahudi melakukan sakramen? Di mana Yahudi melakukan sakramen? Di mana orang Yahudi diberkati oleh pendeta? Di mana sakramen dilakukan oleh orang Yahudi? Dengar Kak Ina, ibu-ibu bertanya lebih banyak pertanyaannya daripada orang menjawab. Saya bertanya di mana ada sakramen di dalam tradisi pernikahan Yahudi? Kau tunjukkan dulu sama saya di mana? Udah bisa saya jawab? Ya di mana? Jangan ngawur. Ya di mana? Dengarkan. Tahukah sunat kan? Sunat? Sunat tahukah sunat? Adalah perjanjian Abraham dengan bapaknya, dengan Elohim. Itu sunat. Itu juga bagian daripada sakramen Aritonang. Kau boleh balik kau. Nggak ada sakramen kayak gitu. Kau jangan nipu-nipu di sini kau Jetro. Di mana sakramen itu adalah persunatan? Di mana sakramen itu persunatan? Sakramen. Sakramen itu bukan persunatan. Gigi kiper. Sejak kapan persunatan sakramen? Kalau sudah menjadi kewajiban, itu adalah sakramen. Di mana sakramen itu persunatan? Ngawur kamu. Dalam tradisi Yahudi, itu sunat itu wajib. Dalam tradisi Yahudi sunat itu wajib. Sejak kapan Yahudi ada di dalam Abraham? Siapa yang Yahudi? Ya baca di Alkitab perjanjian lama. Sejak kapan Yahudi ada pada zaman Abraham? Jadi gini, dengar kalau kau, makanya kalau aku ngomong diam dulu kau. Seandainya muridku kau udah suruh keluar dari kelas. Dengarkan dulu. Kau jawab aja dulu gini Jetro. Ini sepengetahuan kau sajalah. Jangan terlalu memaksakan diri menjawab ya. Saya diam dulu kau, saya ajarkan kau, saya ajar dulu kau ya kan. Yahudi, Bani Yakub itu ada sejak kapan? Aduh, baru kayak mana ya kau? Ini cuma tapi komalnya kau pun yang Yahudi ada di zamannya siapa? Ada di keturunan siapa Yahudi?
Keturunan Yakub. Nah, Yakub itu siapanya Abraham? Ya cucunya itu si Yakub itu anak si Ishak. Kau kok menanya-nanya, Jadi agama Yudaism ada pada Bani Yakub, betul? Iya. Kau bukan pada mana ya kau? Pada Abraham. Sejak kapan ada pada Abraham? Sejak kapan ada pada Abraham? Apanya? Sejak kapan? Sejak kapan ada pada Abraham apa yang namanya tentang Sejak kapan itu merupakan hukum untuk Yahudi persunatan itu? Ya keturunan siapa kan disunat keturunannya apa Yahudi? Keturunan Abraham, Loak, keturunan Yahudi. Keturunan Yahudi itu disunat. Kau dalle kau. Keturunan Abraham. Kamu baca Kejadian 17. Setiap keturunanmu. Setiap keturunan Abraham. Ya kan keturunan Abraham kan juga Yahudi. Keturunan Abraham Yahudi, keturunan Abraham Ismail juga bersunat. Nah, sekarang pertanyaan saya, kau nih Oten keturunan dari mana sehingga kalian tidak bersunat? Kami Kristen, bedakan apa Nora? Jadi kalian keturunan dari mana? Kalian keturunan dari siapa? Kau itu gak bisa bedakan Kristen dengan Yahudi. Kau gak bisa bedakan. Kok botol. Dengar ya, sekarang begini. Bebenya manium bebe, untuk nakian. Nabi Ismail itu keturunannya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Yahudi, sabar dulu. Yahudi berhenti sampai kepada. Sabar dulu. Kau tuh guru agama kipret kau. Kau kalau lama-lama saya kalau jadi murid kau, aku tampar mulut kau itu. Kalau kau murid tahu kau. Kau diam dulu. Keluarkan dari kelas. Nampak kali kau dan jangan kau ajari saya. Jangan kamu ajari keturunan dari Nabi Ibrahim. Jangan. Kamu keturunan betul. Kalau saya katakan kamu anak cucu Adam, ya saya akui. Tapi kalau kamu mengatakan kamu keturunan Nabi Ibrahim, no. Tetot. Salah ya. Ya Dek ya. Ya Jetro, kau gak cocok jadi guru kau. Penipuan kau sama murid-muridmu. Penipuan kau. Jangan kau katakan kalau Kristen itu keturunan dari Bani Yakub. Bahkan Bani Yakub tidak ada pemakan babi. Bani Yakub tidak ada orang yang tidak bersunat. Bersunat semuanya. Kau pikirnya. Sama seperti keturunan Nabi Ismail. Keturunan Nabi Ismail yang laki-lakinya wajib untuk bersunat. Kami umat muslim bersunat. Tidak ada makan babi. Kau tidak bersunat, makan babi. Terus kau katakan kami pengikut Kristus, Nore. Hei, enak kali muncung kau tuh ngomong. Jangan kau berapa sama saya. Guru nama kau guru apa kau ini? Kalau kau jadi kau jadi muridku, ku keluarkan. Ku robek mulut kau kalau melakukan penipuan kau sama murid kau. Bunda Nora, ini waktunya mungkin istirahat maghrib loh. Bang Juma juga, bagaimana? Jadi mau rungkat Bang Zuma? Sepertinya sih. Nanti lanjut habis Gimana Bang Isya jam 8. Ada itu. Mana? Gua angkat telepon dulu ya. Oke. Telepon Bang Zuma. Iya, keturunan dari Nabi Ismail, keturunan dari Nabi Ishak, itu semuanya bersunat. Tidak yang bersunat. Yang tidak bersunat harus dibinasakan di antara kaumnya katanya. Cobalah. Guru. Aduh, kenapa adalah guru yang diterima kayak gitu ya? Bahaya ini. Bahaya ada guru kayak gitu. Jangan sampai anakku mendapatkan guru kayak gitulah. Merepet dulu. Iya. Gimana Bang Handi?
Barakallah. Bang FZ, Masya Allah. Sehat selalu. Guru apa Nora? Dia guru agama, tapi mengajar semua bidang katanya. Aduh, kasihan kali ya anak-anak sekolah tuh. Yang punya guru kayak gitu tuh. Penipuan itu namanya tuh. Tidak tahu. Tidak tahu Bible. Bang Handi, gimana Bang Handi? Oh, ada juga ajudan Edis TV. Hari kali namanya ajudan Edis TV. Iya. Gimana nih kalau mau rungkat biar saya jangan naikkan lagi tamu. Saya naikkan dulu satu karena Bang. Oh, cewek. Oh, Masya Allah. Barakallah kakak. Masya Allah kakak. Halo ajudan. Halo. Halo, selamat sore Bang. Menjelang maghrib. Halo. 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 Allah Akbar. Yang tadi meminta naik, kenapa meminta naik? Cinta rahasia. Cinta rahasia siapa ini? Halo Cinta. Oh, namanya Cinta pula dia. Halo Cin. Turun. Gimana Bang Handi? Mau rungkat ya? Udahan aja dulu. Oke, teman-teman yang ada di YouTube ya. Terima kasih buat semuanya. Ini mau menjelang maghrib. Kita sudahi dulu semua ya. Jangan lupa kembali lagi nanti pada Isya. Insya Allah. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini rungkatnya di mana? Di sini ya? Bang Handi? Cuma bisa dirungkatkan dari moderator, nggak bisa lah. Ya terus gimana? Kita tunggu. Aduh. Udah ada kabar dari Bang Zuma mau dirungkatkan? Iya, belum. Tunggu. Aku telepon dulu. Oke. Soalnya apa? Kalau di Medan 18.35, 1 jam lagi. Bang Zuma lagi ada tamu dia. Tiup lilin ya. Bunda Nora sehat, Bunda Nora? Alhamdulillah sehat Akang. Itu kuenya kapan? Subhanallah, Kuenya makin kapan sehat, tiba, makin Kang? gemoy, makin lebar aja, Masya Allah itu hidung. Aduh, subhanallah. Allahu Akbar. Akang. Siap. Akang, kuenya kapan tiba Akang? Udah pengen kali aku makan kue Kuenya Akang. kapan tiba? Nggak tahu itu Bunda Emira ya, kapan tibanya. Coba ditunggu aja, baru kemarin kan dikirim. Masya Allah, Allahu Akbar. Subhanallah, cantiknya ini anak orang. Oh, cool plaster lah mancungnya ini muncung. Kampung. Oh ya. Mana Bang Zumanya? Iya, kalau misalnya Bang Zuma bilang lanjut terus nanti dia isi ke isanya ya kan? Gak apa-apa, aku naikkan lagi 1 oten. Tapi kalau nggak ada ya udah kita rungkat. Bang Zumanya nggak ada. Ini lagi ditelepon sama Bang Handi. Iya, aku telepon, aku angkat 1 lagi. Halo, bye. Bye. Halo, bye. Ada plaster. Udah hidup kan kipasnya? Di sini 18.35. Cuman saya lagi uzur, makanya saya tidak sholat. Gitu. Ya, menunggu Bang Zuma ya. Menunggu Bang Zuma, coba kita naikkan 1 ya. Tapi yang mana ya?
Mama Nur. Bocor. Iya bocor aku. Halo Mama Nur. Saya Kak. Oke. Mau naik ya, Pacemus. Halo Mama Nur. Oke. Mama Nur. Mama Nur turun ya Mama Nur. Suaranya nggak ada. Halo Pace. Halo, assalamualaikum ya. Saya dari Papua. Alhamdulillah Ya. saya sudah memeluk Islam. Saya cuma ingin kasih masukan saja. Terapa ya? Oke, buat para pejuang kebenaran, tetap selalu semangat, selalu di jalan Allah. Cuma saya ada sedikit masukan buat saudara-saudaraku yang di alpukat. Tolong kalau kami dari daerah timur, khususnya di Papua dengan NTT, itu kan bahasanya kan kurang pasif. Jangan langsung diturunkan kalau bisa dicerna dulu, diikuti dulu, siapa tahu ada hidayah di situ. Karena memang kami orang Papua itu, kami cuma mengimani saja. Saya juga mantan Kristen. Saya juga dulu anak sekolah minggu, kakak pengasuh di sekolah minggu. Cuma itu saya punya masukan, kalau memang ada saudara-saudara kami dari Indonesia Timur, khususnya di Papua atau NTT, itu tolong jangan langsung diturunkan. Dia ikut dulu, dia punya arus, siapa tahu ada hidayah di situ. Karena memang kami punya bahasa itu memang begitu sudah. Itu hanya masukan saja Kak. Karena di sini juga sudah mulai Isya, jadi saya langsung turun. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksudnya Pace, kalau ada nanti yang dari timur, ya, yang kadang bahasanya mungkin agak kurang ya kalau ke Indonesia ya. Jadi kita harap sabar-sabarkan aja dulu. Saya jujur lebih senang saya kalau diskusi sama orang timur. Jadi enak kita pung logat itu kan, Pace. Jadi kayak bertanya, Pace pung Tuhan itu siapa? Oh, enak itu kalau kita berbicara seperti itu toh. Iya, daripada kalau sama orang Batak, oh ngeri. Saya Batak, ketemu Batak, habis. Baku hantam saya itu. Baku hantam itu. Kalau Batak dengan Batak. Nih kalau ketemu sama Pace dorang kalau ngomong senang. Senang itu kalau kita lanjut lagi toh. Benar. Ada nggak rencana mau pindahin rumahnya? Rumah siapa? Rumah siapa Bang Andi? Ada saya dengar Bunda Rona mau pindah rumah. Jadi rumahnya itu dipindah atau orangnya yang pindah? Orang yang pindah, bukan rumahnya. Oh, bukan rumahnya. Iya. Tapi kenapa ada bahasa Indonesia pindah rumah? Berarti rumahnya yang pindah dong? Coba, pindah rumah. Dari rumah ke rumah lain gitu. Tapi bahasanya rumahnya yang pindah loh. Ini perlu ditanya ini Tatang Pace Sutarman. yang multivitamin ini. Ini contoh Pace yang kurang multivitamin, jadi kita ini gila lah jadinya. Ada tuh di bawah tuh, pindah negara. Berarti negaranya yang pindah. Nah, kalau pindah agama? Agamanya yang pindah sama orangnya. Gak bisa juga dia. Ini Bang Andi ini loh. Ya Allah. Buat orang geram. Gimana? Ada tuh di bawah mau pindah alam. Oh, enggak lah. Duluan Kalau aja pindah dulu. alam, bener alamnya yang pindah. Bang Andi, Bang Sungai gimana? Sibuk deh. Ya udah isi aja dulu. Aku mau Diisi ini aja siapa? dulu. Ya, ya. Isi aja dulu. Kita gantian nanti kan. Oh tapi enggak, saya memang uzur. Saya lagi enggak apa. Pasien selanjutnya, oke kita naikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Bang? Iya.
Yang mau disampaikan silakan. Hanya mendengar saja. Suka mendengar. Kalau mendengar di bawah saja, Bang. Kalau Abang suka mendengar di bawah saja. Saya juga kalau Bang Zuma yang ada di atas, saya di bawah saja mendengar. Kecuali Bang Zuma ngomong, colong dulu yang dari api naik ke atas, saya mau ibadah. Baru kami naik. Ini contohnya kayaknya mau turun ini. Saya kecilkan dulu lah. Jangan saya ditekan lagi. Malu saya. Ada Bang Zuma. Oke. Bang di mute, Bang. Abang di mute. Oh, belum pakai itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sorry kelamaan teman-teman. Kita rungkat, Bang. Enggak sampai Isya aja, sudah maghrib di sini. Udah lewat maghrib, aku udah sholat maghrib. Oh, jadi tetap Iya. Abang lanjut Sampai ke Isya, iya betul. begitu saya naikkan Oten dulu ya, Bang, baru kami turun. Iya. Halo, selamat sore lah. Laskar Kristus, oh ngeri kali namanya Laskar Kristus, bah. Oh. Malam. Halo, Bang Laskar, dari agama apa? Ya. Katolik? Katolik. Protes? Salam dulu. Oh ya. Oke, Bang Handi, kita turun Bang Handi. Ustadz Arif. Ya, izin turun ya Abang. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam Bang Suma. Malam juga. Dari Katolik ya? Iya Bang Suma, salam toleransi ya. Salam toleransi. Iya, ini ada tema Bang terkait dengan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Jadi ada yang ditobatkan menjadi pengikut daripada orang Farisi ini. Dan menurut Yesus, pengikut Farisi itu orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Gitu. Gimana menurut saudara? Karena yang menjadi pengikut orang Farisi itu cuman Kristen, Katolik, Protestan. Siapa dan, bilang? Iya, tidak ada lagi yang lain. Siapa bilang? Emang ada yang lain? Kami bukan orang Farisi. Pengikut orang Farisi. Bukan. Lalu kenapa bisa mendompleng ke Yahudi? Yahudi, Kristen. Jadi Kristen ini dari mana? Roma. Kristen Katolik. Iya, Roma. dari Roma. Oh, jadi bukan dari Bani Israel ajarannya? Bukan. Oh, dari mana? Kalau begitu, Katolik Roma. ini? Roma. Iya, Romanya maksudnya ajarannya dari mana? Kan kalau Roma berarti ajaran politeisme, ajaran paganisme berarti. Kalau hanya bermuara ke Romawi kuno, kalau tidak nyebrang dari Bani Israel ke Romawi, berarti murni dong. Iya, murni. Berarti pagan ya? Mengerti dong. Pagan apa? Pagan itu penyembah berhala. Tidak, kami tidak. Kamu yang menyembah batu. Jadi kalau bukan dari Bani Israel, siapa nabinya orang di Romawi yang diutus menjadi nabi di sana itu siapa? Yesus. Yesus tidak pernah ke Romawi, nggak pernah ke Yunani, nggak pernah.
Siapa bilang? Itu kan Saya menurut barusan. kamu. Iya. Emang Itu kan ada menurut Yesus? kamu. Yesus pernah ke Yesus Romawi? Iyalah, kan Yesus Tuhan, menebus dosa kami. Oh. Jadi, ya Tuhan kemana-mana aja bisa lah kan Tuhan. Siapa, Seng? Waduh, tak bilang Abah lagi live. Tanya ada urusan apa Bapak lagi live. Iya, jadi nabinya siapa yang diutus ke ini? Nabi siapa yang diutus ke Romawi? Yesus. Yesus tidak pernah ke sana. Yesus tidak pernah mengajarkan Katolik juga. Iya. Bodoh ini. Mentah dulu ya Omo. Bicaramu mentah dulu ya. Lagi live, nak? Ya, suruh tunggu. Mentah. Bicaramu mentah dulu ya. Udah. Kalau memang udah sanggup, ini dibawa aja, bos. Siapa bilang? Ya, jadi aneh aja ya, mengaku bahwa bukan dari Farisi, bukan dari orang Yahudi, tapi dari Yesus. Gimana itu teman-teman? Halo, selamat malam. Enggak. Halo, semangat malam. Enggak. Semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Teman-teman non-muslim silakan ajukan permintaan. Oh, naik lagi. Seram kali mukanya. Sudah nggak ada ilmu lagi. Bang Suma. Halo, semangat Halo, malam. Halo Bang Semangat Suma. malam. Aduh, sorry ini. Malam Bang. Ini ada nelfon lagi. Sorry. Gimana sih mencetnya nih? Udah kelihatan belum foto saya nih? Baik teman-teman sekalian, kebetulan saya ada tamu ya. Kita tutup aja dulu. Biasa tamu jauh kayaknya. Penting biasanya karena waktu maghrib pun masih bertamu gitu. Padahal baru-baru tamu yang pulang yang lain. Gimana dong? Oke, teman-teman habis Isya kita jumpa lagi ya. Oke, kita tutup dulu ya teman-teman. Mohon maaf atas live kali ini. Saya tidak bisa maksimal karena terlalu banyak orang yang datang ke rumah gitu. Terlalu sibuk main lah, makanya saya tidak mau diketahui Bang Suma itu siapa gitu. Terlalu banyak orang lebay. Terlalu banyak orang lebay gitu. Oke, teman-teman kita pamit dulu, kita istirahat dulu. Teman-teman fokus ibadah dulu. Nanti habis Isya kita ketemu. Kita jumpa lagi. Kita tutup ya. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.